Kasus sertifikat tumpang tindih atau sertifikat tanah yang salah menentukan titik koordinat serta berada di tempat yang tidak semestinya menjadi polemik di Kota Cimahi, lantaran masalah ini tidak kunjung selesai sehingga jelas merugikan para ahli waris yang seharusnya memiliki hak atas tanah tersebut. Pada saat tim kami mempertanyakan kepada Reza, salah seorang staf BPN Kota Cimahi melalui aplikasi WA terkait tanah yang di Ciceke Kelurahan Cibeber kapan dilakukan mediasi, posisi tanah tersebut dalam pantauan Ormas Kobra, Reza memberikan jawaban yang terkesan mengalihkan, mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan pejabat yang ada, seandainya saya mutasi dari Cimahi ada Kasih, Santi, dan Deden, Korsub Pengendalian, dan Nadilah, PLH, Korsub Sengketa Perkara. Dedi menyatakan, dalam waktu dekat ini kami akan somasi BPN dan akan kami laporkan juga ke Kejari Kota Cimahi karena indikasi main mata. Di sini patut dipertanyakan, saya curiga ada mafia tanah yang bermain dan kepada APH alat penegak hukum untuk segera melakukan pendalaman. Pada saat awak media yang meminta konfirmasi salah satu ahli waris, yakni saudari Aela di kediamannya, Aela membeberkan kronologis, saya kesal dan hampir putus asa atas permasalahan ini, sudah lebih dari 5 bulan kami ajukan ke BPN, namun tidak ada progres dan tidak bisa diproses karena di lokasi yang kami ajukan sudah terbit sertifikat atas nama orang lain. Apa yang diajukan oleh ahli waris mengenai untuk mengajukan sertifikat di lokasi yang sebenarnya yang sudah ditempuh dari A sampai Z secara normatif diproses itu gitu kan. Jadi ini sekarang Enrico itu ada mengklaim tanah di situ, tetapi BPN juga tidak bisa membuktikan. Kalau menurut keterangan dari Kopir Persil bahwasanya itu salah plotting, bukan di situ lokasinya. Cuma dia balik lagi di mana katanya tunjukkan, ya bukan urusan kami untuk menunjukkan lokasi kan gitu begitu. Jadi gitu langkah yang akan diambil selanjutnya. Lebih jauh Aela mempertanyakan, kenapa pihak BPN tidak melihat dokumen awal sebagai dasar terbitnya sertifikat dan dengan santai BPN hanya jawab, sedang kami dalami. Nanti ada mediasi dengan para pihak, tunggu dan sabar, ungkap Aela menirukan jawaban pihak BPN dengan nada kesal. Ini kan seolah-olah melayang dan pengukuran baru kemarin. Nah, indikasi. Sampai kapan masalah ini akan tuntas? Sementara keluarga kami membutuhkan kepastian hukum tentang masalah sertifikat ini, karena kami ada keperluan untuk memanfaatkan lahan tersebut, yang lebih menyakitkan keluarga kami, bahwa pemegang sertifikat yang diduga bodong dengan seenaknya sudah memulai aktivitas pembangunan sementara kami dan keluarga melihat langsung, seperti ada pembiaran dari pihak BPN, sehingga kami meminta dan mengadukan masalah ini kepada Ormas Kobra sebagai upaya kami. Tandas Aela menyudahi pembicaraan. Hasilnya apa? Tadi saya hanya menggarisbawahi persoalan pengajuan AJB sertifikat, karena AJB naik ke sertifikat itu banyak aturan yang memang harus terpenuhi dan alhamdulillah semua sudah terpenuhi, dan ketika semua sudah dipenuhi ada kejanggalan karena urusan ada di lokasi AJB ada tumpang tindihnya. Saya kecewa karena mediasi dari 1 ke 2 nggak ada hasilnya, apalagi nanti untuk mediasi ketiga saya jamin tidak akan ada hasil. Pengukuran juga udah sampai 2 kali pengukuran Udah 2 kali ya. Ya. Artinya ini ada hal-hal yang mungkin tanda kutip salah dari yang dilakukan pihak. Indikasi ke sana ada. Saya kalau urusan saya kooperatif ya, urusan cek lokasi saya jalani sampai 2 kali, tapi untuk dari data kenapa? Dari data tidak mau. Diduga mereka nggak berani. Nah, nggak berani. Diduga nggak berani karena yang dibicarakan, yang dibahas hanya cek lokasi. Tapi ketika kita berbicara yang namanya sinkron data, mereka nggak berani. Ya. Saya ada yang disampaikan oleh Ibu selaku saya sebagai warga negara Indonesia, saya tidak tahu urusan masalah hukum Bapak, tapi saya menginginkan yang namanya hak sah kepemilikan tanah. Itu saja. Itu saja, berarti sertifikatnya tetap diproses. Ya, diproses. Itu saja. Turun. Bentuknya rumah mah jelas, sebenarnya kayak pagar, kayak bangunan. Ya bentuknya misalkan kebun kayak gitu, pasportnya juga nggak dipilih. Izin Pak, saya menanyakan kalau misalkan tanah-tanah dulu ya yang masih ada di Little Say, Okir, Persil dan Blok itu biasanya
ada kotaknya di kelurahan Pak? Di kelurahan ya. Jadi tadi juga Pak Sobirin saya menyampaikan Pak, sebetulnya tanahnya Enrico ceknya itu berbeda dengan yang punyanya jadi kemungkinan posisinya nggak bisa. Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi terkesan lamban menyelesaikan kasus tanah Khohir nomor 265 dan Persil nomor 37 CD4 yang berlokasi di Blok Cicekek, Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi milik ahli waris Ibu Langtu Tiganiawati, Cimahi, Senin tanggal 18 Maret tahun 2024. Ahmad Safei melaporkan dari kawasan Cimahi Utara.